Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah, pagi ini aku bisa menyapa kalian. Udah kangen kan sama aku? Ya, aku juga kangen loh sama kalian. Teman-teman, lihat, aku sedang memandangi bunga dan daun ini. Aku jadi berpikir nih, kalau aku melihat tanaman, melihat pohon, melihat bunga, bahkan yang ada di sekitar kita, iya, tumbuhan itu, kalian pasti sering melihat yang namanya daun. Pernahkah kalian berpikir, mengapa ya pohon memiliki daun? Ada yang bisa menjawab? Nah, karena aku habis baca buku, aku kasih tahu ya informasinya. Nah, teman-teman, setelah aku membaca, aku baru tahu nih kalau daun pada pohon itu mempunyai manfaat yang luar biasa. Kalau biasanya mama kita itu suka memasak di dapur, maka pohon itu juga berguna loh. Salah maksudku, daun pada pohon itu berguna untuk memasak, teman-teman. Nah, memasaknya tentunya makanan kan buat mereka. Di dalam daun ada zat yang namanya zat berwarna hijau dan lengket. Nah, itu biasanya bukan biasanya, tapi dinamakan klorofil. Nah, klorofil itu, teman-teman, mempunyai manfaat yang luar biasa. Jika tanaman atau pohon yang memiliki daun, nah daun hijau loh ya, memanfaatkan, kemudian dia itu memanfaatkan sinar matahari untuk memasak. Kemudian dia juga butuh yang namanya air dan gas karbon dioksida. Sehingga dengan seperti itu, dengan bahan-bahan itu, maka menjadi makanan yang disebut zat gula. Dan setelah dimasak itu menjadi sebuah zat gula, makanan ini lalu dikirim ke seluruh bagian pohon dalam bentuk getah pohon yang terasa manis dan lengket. Kalian pernah nggak mengamati pohon atau tanaman? Jadi kalian tuh jangan lihat pohonnya saja, jangan lihat daunnya saja, tapi perhatikan bagian-bagian pohon yang telah Allah ciptakan dengan sempurna. Nah, teman-teman, nanti lihat ya bahwa di pohon itu nanti kalian akan menemukan yang namanya getah. Dan itulah, teman-teman, itulah yang akan dikirim ke seluruh bagian pohon dalam bentuk getah itu, dan kita akan melihat pohon-pohon itu akan tumbuh semakin tinggi, semakin segar, dan membuat kita juga makin sehat. Karena tahu kan, kalau tanaman dan pohon-pohon di sekitar kita itu mengeluarkan oksigen yang sangat kita butuhkan. Jadi kita kan menghirup oksigen nih. Dan kalian juga tentunya
tahu kan bahwa makhluk itu butuh sekali yang namanya oksigen. Kalau nggak ada oksigen, mana bisa kita bernafas seenak ini. Jadi kita harus pandai bersyukur ya teman-teman. Dan tahu nggak teman-teman bahwa di Al-Quran itu di surat Al-An'am ayat 99, kalian boleh deh dibuka biar kalian tuh tambah pinter, bahwa di dalam Al-Quran tuh sudah dijelaskan bahwa tentang tanaman itu. Aku bacain ya, yang artinya nanti kalian boleh cross check ya di Al-Quran surat Al-An'am ayat 99. Kata Allah artinya, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Semoga kita senantiasa dijadikan Allah termasuk orang-orang yang beriman ya teman-teman, sehingga kita bisa senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita selama ini, teman-teman. Dan aku mau mengajak kalian, nanti kalian boleh ya amati selain pohon dan daunnya tanaman ini, atau tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Perhatikanlah. Dengan memperhatikan ciptaan Allah, maka kita akan semakin bersyukur. Dan kita ini termasuk hambanya yang sangat lemah. Coba kalian perhatikan daun-daun saja loh, ada yang besar dan ada yang kecil. Bunga-bunga juga begitu. Kalau kita menghitung atau kita sebutkan nama-nama bunga di seluruh alam semesta, kita nggak mampu teman-teman. Kemudian kalau kita mau melihat, kemudian mengumpulkan bentuk-bentuk daun yang ada di alam semesta ini, tentunya kita nggak akan mampu karena banyak sekali. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang kecil sekali. Bahkan terkadang kita harus melihat daun-daun yang ada di muka bumi ini yang kecil sekali. Pernah nggak kalian melihat itu? Coba kalian amati saja tanaman yang ada di sekitar rumah kalian, dan kalian amatinya dengan sangat fokus, sangat teliti, sehingga kalian bisa melihat daun-daun yang Allah ciptakan ini tidak hanya berupa daun saja, tapi serat di dalam daun ini luar biasa teman-teman. Sekian ya teman-teman dari aku, si Rara yang jelita cantik, Masya Allah. Udah dah, gitu aja dulu ya teman-teman. Lain kali insya Allah kita akan lanjut lagi. Assalamualaikum teman-teman. Dadah. Senangnya hatiku melihat tanaman ini. Gembira hatiku melihat tanaman ini. Alhamdulillah,
Alhamdulillah. Masya Allah, indahnya tanaman ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yuk teman-teman, kita pandai bersyukur. Dadah teman-teman. Dah, dah. Ciluk, bah. Hai. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Nanti Sila akan berkisah lagi. Tunggu ya kisah selanjutnya.